Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roslan, NIM A1N1 20023, kelas A, Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi gangguan pemusatan, perhatian, dan hiperaktivitas. Yang pertama, pengertian GPPH. Gangguan pemusatan, perhatian, dan hiperaktivitas atau GPPH atau dikenal dengan singkatan ADHD merupakan gangguan beragam dengan epidemiologi dan etiologi yang kompleks. Dan ADHD merupakan gangguan fungsi otak yang bersifat kronis yang dapat mengakibatkan penurunan fungsi kognitif pada anak. 1. Gejala timbulnya ADHD. Gejala timbulnya ADHD dimulai pada masa sekolah, yaitu pada usia 7-12 tahun. Informasi mengenai ADHD harus diperoleh dari dua orang yang berbeda, yaitu seperti orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya yang berinteraksi lama dengan anak. 2. Penelitian menunjukkan bahwa sejumlah anak didiagnosis ADHD akan terus mengalami gejala sampai dewasa yang berdampak pada fungsi pribadi, akademik, keluarga, dan kehidupan masyarakat. Gangguan pemusatan, perhatian, dan hiperaktivitas atau dikenal dengan singkatan GPPH ini ditandai dengan kesulitan mempertahankan rentang perhatian yang disertai dengan hiperaktivitas dan impulsivitas yang tidak sesuai dengan perkembangan usia anak dan berdampak negatif secara langsung pada aktivitas sosial dan akademik. Untuk dapat menegakkan diagnosa GPPH, gejala telah terlihat menetap selama minimal 6 bulan. Gangguan pemusatan, perhatian, dan hiperaktif memiliki tanda dan gejala sebagai berikut untuk aspek intensi. A. Anak tidak teliti dalam mengerjakan tugas sekolah atau kegiatan lain. B. Anak sering seakan tidak mendengar ketika diajak bicara. Dan C. Kehilangan fokus dan mudah terdistraksi. D. Cepat kehilangan fokus dan mudah terdistraksi. B. Mengenali gejala inatensi anak sejak berusia 3 tahun. Gejala inatensi dan hiperaktivitas impulsif tersebut terjadi sebelum usia 12 tahun. Namun, pada banyak kasus, gejalanya sudah dapat terlihat sejak anak berusia 3 tahun, muncul pada 2 atau lebih keadaan atau situasi, contohnya seperti sekolah, rumah, dengan teman atau kerabat, dan aktivitas lainnya. Selain itu, gejala tersebut mempengaruhi dan mengurangi kualitas dari fungsi sosial, akademik, atau okupasional. GPPH yang terjadi pada anak dapat terbawa hingga dewasa. C. Teknik pengasuhan memengaruhi risiko anak yang terkena GPPH. Penyebab GPPH belum diketahui secara pasti, namun sejumlah peneliti menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko anak terkena GPPH. Faktor risiko ini meliputi faktor genetik dan lingkungan. Faktor lingkungan dapat menguatkan kecenderungan yang ada seperti polusi udara dan suara, pola asuh, dan paparan penggunaan gadget pada anak. Dalam masyarakat, banyak beredar mitos seperti anak GPPH disebabkan oleh pola pengasuhan yang buruk, sehingga semua anak harus dilatih untuk disiplin, dan anak dengan GPPH yang malas dan bodoh. Faktanya, anak yang pandai pun ada yang menyandang GPPH. Anak dengan GPPH ini tidak disebabkan dengan pola pengasuhan yang buruk, tetapi teknik pengasuhan yang diterapkan dapat membuat suatu simptom perilaku menjadi lebih buruk atau lebih baik. D. Tanda dan gejala gangguan pemusatan, perhatian, hiperaktivitas. Secara garis besar, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders edisi kelima (DSM sampai kelima) yang menjadi panduan untuk Asosiasi Psikiater Amerika membagi ADHD menjadi 2 berdasarkan gejalanya, yaitu pertama, didominasi perilaku hiperaktif dan impulsif. 2. Didominasi pada ketidakmampuan untuk memusatkan perhatian.
Gejala ADHD pada anak diambil dari diagnosis dalam DSM sampai ke-5 yang dibagi sebagai berikut. Gejala ini tidak dapat memusatkan perhatian. Yang pertama, sulit untuk fokus pada tugas ataupun pemandangan yang dilakukan sekolah. 2. Sekolah tidak memperhatikan orang yang berbicara padanya. 3. Tidak dapat memusatkan perhatian pada hal-hal detail. 4. Kerap bersikap ceroboh dalam mengerjakan tugas sekolah. 5. Sulit membagi waktu. 6. Mudah terdistraksi. 7. Melupakan tugas sehari-hari seperti pekerjaan rumah. Gejala perilaku hiperaktif dan impulsif ditandai dengan titik 2. Pertama, bermain-main atau mengetuk-ketukkan jemari dan terus bergerak sembari duduk. 2. Sulit bersikap diam dalam waktu lama. 3. Berbicara terlalu banyak. 4. Sulit untuk melakukan aktivitas dengan tenang. 5. Sulit untuk menunggu giliran. 6. Tidak sabar memberikan jawaban bahkan sebelum pertanyaan selesai diajukan. 7. Menginterupsi percakapan ataupun aktivitas yang dilakukan orang lain. Gejala ADHD pada orang dewasa DSM ke-5 tidak mencantumkan secara spesifik diagnosis untuk orang dewasa yang mengalami ADHD. Namun, beberapa gejala yang dapat terlihat pada orang dewasa dengan gangguan tersebut adalah: pertama, sulit mengatasi stres. 2. Sulit mengerjakan beberapa tugas dalam satu waktu. 3. Perubahan suasana hati yang berulang. 4. Perilaku impulsif. 5. Melakukan aktivitas yang berlebihan. 6. Sulit mengatur waktu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau biasa disebut dengan singkatan GPPH. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.